Yang pertanyaan keempat, dapat menggunakan satu kata. Kalau satu kata itu, ya, jadi kata-kata ini dia bisa menggunakan dalam berkomunikasi ya, Ibu, ya, bukan menirukan. Jadi untuk dia akan ngomong "Mimi" pada waktu dia, eee, haus, tanpa kita suruh, "Oke, kamu bilang bilang, bilang dong, Mimi Mimi." Nah, itu baru jadi, kalau dalam hal ini, karena kembali lagi mungkin Ibu lihat bahwa yang mau kita anukan, kita bicarakan adalah kemampuan bicara dan berbahasa. Kan nggak mungkin kalau kita bicara itu terus kita terus, kita bantu terus untuk bicara, eee, minum, mimi, pipis, emoh, tapi kita yang memberikan contoh. Jadi ini nggak ada contoh, anak akan spontan mengatakan hal ini yang konteksnya benar gitu loh. Bukannya dia mau pipis, dia ngomongnya mimi. Nah, atau dia ngomong emoh artinya ya, artinya yang lain gitu ya. Jadi ini yang, mungkin kata-katanya, apa katanya. Jadi kalau Ibu mungkin sudah bisa sedikit, ya nggak apa-apa, berarti dia sudah bisa dapat menggunakan satu kata. Kembali lagi, di sini, satu kata itu, nomor berapa? Ah, itu kalau tidak benar, kalau anak kita bisanya nggak bisa sama sekali. Agak benar kalau dia cuma mempunyai beberapa kata, yang kita pikir terlalu sedikit lah untuk umurnya. Sangat benar kalau dia sudah melakukan ini almost the whole day, hampir pada seluruh komunikasi antara dia dengan orang-orang sekitarnya. Jadi akhirnya dia bisa mengatakan satu kata ini untuk fungsi komunikasi sehari-hari. Itu sangat benar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Pertanyaan kelima, dapat menggunakan 2 kata sekaligus bersamaan. Nah, ini juga seperti untuk menggunakan satu kata, tetapi dia di sini sudah mampu mengatakan 2 kata, satu frase yang isinya 2 kata. Terus yang pertanyaan keenam juga menggunakan 3 kata sekaligus bersamaan. Jadi 4, 5, 6 ini mempunyai kesamaan dalam bagaimana kita menilainya. Tetapi isi daripada, penggunaan kata-katanya yang pertanyaan keempat satu kata, pertanyaan kelima 2 kata, pertanyaan keenam 3 kata. Nah itu mungkin yang, untuk slide ini, apakah ada yang ditanyakan dari pertanyaan 6 ini, 6 pertanyaan ini? Dari Bu Syifa ya. Selamat siang Bu, mau tanya sebelumnya untuk poin 1, mengetahui namanya sendiri. Kalau dengan contoh kita bertanya kepada anak, siapa nama kamu? Dan anak menjawab namanya sendiri dengan benar, itu juga termasukkah? Nah, kalau ini Bu, itu enggak bisa cuman ini aja. Karena banyak anak yang cuman tahu gini, kalau ditanya, "Nak, siapa namamu?" "Agus," gitu ya. Tapi anaknya itu kalau dipanggil Agus nggak noleh. Apa namanya, berarti mungkin dia anak ini tuh menghafal. Kalau aku ditanya, "Siapa namamu?" Aku ngomong Agus saja. Jadi itu bukan nggak konteksnya kurang tepat, walaupun ini memang sudah bagus, dia sudah bisa menjawab pertanyaannya, "Siapa namamu?" Tapi kita belum tahu pasti apakah dia tahu namanya Agus, gitu. Jadi Ibu mungkin cek lagi dengan menjawab, memanggil anak ini atau pada waktu Ibu memberikan instruksi panggil, "Agus, tolong ambilkan handuk." Nah, kalau dia yang berangkat berarti kan dia tahu bahwa yang ditunjuk dia. Nah, jadi ini memang ya pertanyaan yang, eee, baik menurut saya. Karena ini bisa juga misleading ya, membuat kita keliru menginterpretasikan,
eee, bagaimana anak ini mengetahui namanya sendiri atau enggak, tapi cuma dengan dia bisa menjawab pertanyaan, "Siapa namamu?" Kalau Ibu mau tahu, mungkin coba ganti aja, "Siapa nama kamu?" dengan pertanyaan yang, "Namanya siapa?" Mmm, itu anak-anak itu biasanya cenderung menghafal, eee, pertanyaan itu, tanpa dia tahu maknanya. Jadi, di sini memang kita sudah mengajarkan siapa nama kamu, namanya siapa, dalam konteks nanti bersosialisasi. Karena kalau nanti udah ke sekolah kan pastinya ditanyain seperti itu, anak kita bisa menjawab, itu aja. Jadi ini lebih konteksnya sosialisasi, tapi bagian juga kemampuan berbahasa, tetapi Anda masih harus lihat lagi, lebih jauh lagi, apakah anak Anda memang betul-betul mengetahui namanya sendiri dari contoh-contoh yang saya tadi bicarakan, oke? Mengetahui 10 kata atau lebih, ini biasanya sudah dikuasai pada anak umur 2 tahun. Jadi Ibu mungkin list saja. Mengetahui di sini itu ndak harus anak ini bisa ngomong, Ibu. Jadi dia tahu secara reseptif. Bagaimana taunya, menilai anak ini tahu secara reseptif ya? Secara reseptif itu dari kita, menyuruh dia banyak hal yang bisa dilakukan untuk supaya dia tahu. Kita minta ambil barangnya, mengambil suatu barang, atau kalau yang dia sudah bisa ngomong dia bilang, kita tanyakan apa ini dia bisa, atau secara nggak langsung, "Ini" ada beberapa benda di atas meja mungkin, "Ini sendok, ini garpu, ini apa ya? Ini?" Terus dia mungkin ngomong, "Mangkok." Ya, itu secara nggak langsung kita memberikan, pertanyaan, tapi nggak direct gitu ya. Nah itu jadi, sekali lagi tanpa ada prompt. Jadi umpamanya kalau anak ini yang bisa ngomong, jangan sekali-sekali, memberikan prompt seperti kalau dia ngomong bola, "Apa ini?" "Bo," dia cuman ngomong, "lah." Ya mending kalau anak ini belum bisa bola, ibu memberitahu secara lengkap, "Apa ini?" Kalau dia memang belum bisa menjawab, ibu beritahukan secara bola, secara lengkap. Nah, kalau ibu mau memberikan prompt yang seperti itu, "Bo," dia ngomong "lah," ibu harus ulang lagi, "bola." Jadi kita mau dia untuk ngomong bola. Jadi mungkin dia akan ngomong satu satu suku kata, dia mengikuti kita habis itu kita ngomong "lah," dia juga ngomong "lah." Habis itu, oke bener. Jadi jangan sampai kita itu memberikan, ke anak itu stigma negatif, umpamanya, "Wah kamu itu gimana sih, salah kamu itu." Kita nggak perlu ngomong seperti itu, eee, yang Ibu perlu lakukan adalah mengkoreksi. Nah, kalau Ibu mengkoreksi kayaknya terlalu sulit untuk anak mengikuti Ibu, ya udah berarti anak itu masih belum mampu gitu. Jangan kita paksa untuk dia melakukan apa yang kita harapkan, tapi, pada waktu itu nggak keluar, kita memaksa berkali-kali, itu nggak bener. Anaknya akan jadi stres dan lain kali kegiatan belajar atau berkomunikasi dengan ibu tidak akan terjadi dengan baik, karena anak akan menolak. Setiap kali dipanggil dia mungkin lari menjauh atau malah ya istilahnya anak nggak suka deket-deket dengan ibu gitu ya. Ya saya contohkan ini di sini ibu, asumsi saya lebih banyak ibunya daripada bapak ya. Tapi untuk bapak juga seperti itu. Yang paling penting itu untuk kita mengetahui apapun, di sini jangan ada bantuan-bantuan dari mata atau kita tunjuk barangnya. Nah, itu kalau itu terjadi, itu jawabannya belum tentu. Jadi ibu harus lakukan lagi review untuk mengetahui. Jadi
10 kata ini mungkin Ibu bisa cicil, kira-kira kata apa aja yang anak saya bisa? Yang pertanyaan ke-8, dapat membuat kalimat yang berisi 4 kata atau lebih. Itu ya seperti, "Mama minta mobil." Apa mobil merah, mobil atau nama mobilnya, mobil truk, atau mobil, Toyota gitu ya. Nah, apapun itu asal 4 kata, tapi kalau nanti anaknya itu mungkin mengatakannya terbalik-balik, nggak apa-apa dulu, Bu. Jadi, tapi nanti Ibu harus setelah dia ngomong, "Adik mau TV nonton," mungkin ya. Ibu, ulangi lagi, "Adik mau nonton TV," seperti itu. Jadi tanpa kita harus menyalahkan, kita langsung koreksi aja, tapi koreksinya juga dengan attitude itu sikap yang baiklah. Jadi seperti kita pun kan nggak suka ditegur walaupun kita salah dengan, attitude yang mungkin marah-marah atau apa, tapi kita menurut saya lebih masuk ke orang tersebut kalau kita mungkin memberikannya dengan sikap yang menyenangkan. Untuk pertanyaan yang ke-13, bisa mengikuti pembicaraan dengan cukup baik. Ini kemampuan untuk anak 3 tahun. Terus, bagaimana sih mengikuti pembicaraan dengan cukup baik? Kita tahunya seperti apa? Nah, kadang-kadang kalau mungkin kita bicara dengan dia, dia bisa menjawab dan bertanya kembali pada lawan bicaranya kalau dia merasa, eee, kurang jelas atau dia menegaskan kembali. Anak-anak itu suka gini, "Bener nggak ya itu ya?" Seperti yang tadi yang mama bilang, mungkin ibu bilang, "Nanti sore kita ke oh, besok kita ke besok pagi kita ke kebun binatang." Terus anaknya mungkin akan me-reconfirm, "Besok pergi ke kebun binatang?" Nah, itu dia akhirnya bisa mengikuti pembicaraan. Jadi topiknya ini dia bisa mungkin bertanya lagi, "Dengan siapa ke kebun binatang? Naik apa ke kebun binatang?" Nah, itu dia bisa terlibat mengikuti pembicaraan satu topik itu dengan kita. Memang saya tahu ini adalah kemampuan yang tinggi ya untuk anak-anak kita, tetapi, ya kalau anak kita sudah bisa seperti ini suatu hal yang bagus sekali karena nanti akan mempermudah anak-anak ini pada waktu di sekolah dengan teman-temannya. Jadi dia nggak disingkirkan oleh teman-temannya karena tidak bisa berkomunikasi. Oke, pertanyaan ke-14, memiliki kemampuan bicara atau berbahasa yang sesuai dengan seusianya. Ya, memang ciri setiap anak ini adalah mereka itu pengen tahunya tuh banyak sebenarnya. Jadi untuk anak-anak autism yang selalu dia tuh dreaming, kayaknya dia nggak di dunia kita, dia di dunia anta-beranta yang kita juga nggak tahu di mana. Nah, dia mungkin masih belum bisa ya untuk, seperti ini. Karena secara, attention itu perhatian pun, dia perhatiannya belum ke kita, ke sekitarnya. Dia lebih perhatiannya mungkin ke lain tempat yang kita nggak tahu. Jadi dia harus perhatiannya ke kita dan kemampuan komunikasinya udah benar, maka anak ini akan sering menanyakan berbagai hal di sekitar kita. Maksudnya dia lihat sesuatu yang dia nggak tahu, "Apa ini Bu namanya?" Atau dia akan menanyakan satu kata yang dia dengar dan dia nggak tahu artinya. Mungkin gini, "Bu, artinya sayup-sayup itu apa ya, Bu, ya?" Artinya senyap itu apa ya? Kata-kata yang mungkin tidak sering kita gunakan, dia penasaran mendengar itu tapi nggak tahu artinya, itu ya.
Nah, kalau mau tahu lagi kalau anaknya mungkin belum umur 3 sampai 5 tahun ya, kita compare untuk anak seperti 2 tahun. Nah, kalau mudahnya, ya Ibu bisa lihat, dengan compare dengan bandingkan dengan anak-anak lain dengan seusianya. Anak usia anak-anak yang lain itu bisa apa dan apakah anak kita bisa seperti itu.